Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membawakan hasil diskusi kami dengan materi perundang-undangan yang berlawanan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu saya akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Heri Faldi, saya sendiri Amalia Nurjana, Jamila Rahman, Zafran Dafa, dan Muhammad Fadlan Nur Alim Ali. Dalam materi kali ini, kami akan membahas 4 submateri, yaitu konsep, realita, faktor-faktor, masalah, dan solusi. Untuk materi pertama, yaitu konsep Pancasila, akan dibawakan oleh saya. Next. Pancasila sebagai landasan filosofis berbangsa dan bernegara juga digunakan untuk menjadi pandangan hidup dan cetak biru kehidupan dan masyarakat Indonesia. Seluruh kehidupan di Indonesia menggunakan bulir-bulir Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan cita-cita, dasar, dan prinsip penyelenggaraan negara. Pada alinea keempat memuat cita-cita pembentukan negara yang dapat disebut sebagai tujuan nasional. Hal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, untuk materi kedua yaitu realita Pancasila akan dibawakan oleh Saudari Jamila. Saya persilakan. Baik, langsung saja saya akan membahas realita Pancasila. Tindakan pengambilan data dan komunikasi yang pertama itu ada wiretapping, yaitu proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Yang kedua ada interception, yaitu tindakan penyadapan informasi atau data. Sementara pengertian dari pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di kehidupan dan dikategorikan sebagai kejahatan atau race deletion. Sedangkan istilah gelandangan berdasarkan pasal 431 adalah setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi ketiga yaitu faktor-faktor akan dibawakan oleh Saudara Heri. Untuk itu saya persilakan. Baik, faktor-faktor undang-undang berlawanan dengan Pancasila atau Undang-Undang 1945. Yang pertama, yaitu RUU yang akan disahkan menjadi undang-undang tidak disertai naskah akademik. Yang kedua, yaitu norma-norma yang dimasukkan dalam RUU tidak melalui pertimbangan keberlakuan filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis. Yang terakhir yaitu undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena tidak mempunyai kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Baik, kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi keempat yaitu masalah dan solusi akan dibawakan oleh Saudara Zafran dan Fadlan. Untuk bagian masalah akan dijelaskan oleh Saudara Zafran. Untuk itu saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masalah. Salah satu tujuan negara yang harus diwujudkan adalah membangun kesejahteraan, dan hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun permasalahan kesejahteraan belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Hal tersebut terbukti masih ada gelandangan yang berkeliaran di jalanan. Akan tetapi pada bagian ke-8 mengenai penggelandangan pada pasal 431, setiap orang yang bergelandang di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Terkait pasal yang ada di KUHP, pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk bagian solusi akan dijelaskan oleh Saudara Fadlan. Untuk saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan solusi kasus gelandangan. Daripada memberikan denda pada mereka yang gelandangan, seharusnya pemerintah berperan aktif dalam memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan juga perlindungan sosial. Fasilitas yang diberikan merupakan hak atas kebutuhan dasar bagi warga negara yang tidak mampu. Selain itu, pasal tersebut dapat dihapus sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Hal ini dikarenakan pada pasal 34 ayat 1 mengamanatkan kewajiban negara agar
memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.